Kali ini kita akan kuliah tentang sistema urinaria. Di sistema urinaria ini membicarakan bagaimana tubuh kita menjalankan fungsi ekskresi, ya. Jadi fungsi di mana tubuh kita ini harus mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin. Nah, makanya kita pelajari mulai dari anatominya, yakni ginjal, kemudian fungsinya, kemudian proses produksi urin, baik dari filtrasinya, reabsorpsi, kemudian sekresi oleh tubulus. Kemudian juga evaluasi atau pemeriksaan fungsi ginjal, transportasi, penyimpanan, dan terakhir ekskresi. Atau kalau dalam fungsi keseharian namanya mixi, proses mixi atau mixturi, ya. Jadi pengeluaran urin. Secara anatomi, ginjal itu terletak di belakang peritoneum sehingga disebut retroperitoneal. Jadi dinding perut ini kalau dilihat dengan irisan horizontal, peritoneum itu melapisi dinding perut bagian dalam, ya, dari sisi depan, kemudian ini sisi belakang, ini peritoneum. Nah, ini peritoneum. Ya. Nah, ini peritoneum parietala namanya. Nah, ginjal ini ada di kanan kiri, itu terletak di belakang peritoneum sehingga disebut retroperitoneal. Ginjal dibungkus oleh 3 lapis, yakni fascia renalis, kemudian kapsula adiposa, dan kapsula renalis. Ya. Kemudian bisa kita lihat di sini pada bagian pertengahan ginjal ini ada lekuk, ya, takik, di mana di sini masuk dan keluar bangunan-bangunan penting. Arteri renalis memasukinya, vena renalis, kemudian ini velum menuju ke ureter. Nah, bagian ini disebut dengan hilum atau hilus renalis, ya. Jadi letaknya sebelah kanan lebih rendah dari sebelah kiri, karena di atasnya ginjal kanan ini ada hipar. Berikutnya secara anatomis ginjal bisa berkelainan secara letak, ya. Misalnya orang yang amat kurus, ya, itu ginjalnya bisa melayang. Melayang artinya tidak terikat erat ke dinding perut belakang sehingga disebut nefroptosis, yakni ginjalnya kayak jatuh ke bawah gitu. Nah, kondisi yang semacam ini bisa menyebabkan ureternya nanti tertekuk, bahkan aliran urinnya kan harus naik karena tertekuk, ya. Maka bisa menjadikan ya akibat-akibat seperti terjadinya infeksi, bahkan sampai kalsifikasi, yakni pembentukan kalkulus atau batu di saluran kencing bagian atas. Ini juga lumayan sering terjadi dan perempuan lebih banyak mengalaminya. Selanjutnya anatomi lebih mendetail. Jadi kalau ginjal ini dibelah, nah, seperti ini gambarnya, maka kita akan melihat bangunan secara umum. Bagian luar ini disebut korteks, ya, ini korteks. Nah, kemudian bagian dalam ini disebut medula. Ini medula.
Nah, di medula ini tergambar satu bentukan seperti segitiga, ini yang disebut dengan piramid renalis. Ya, di mana piramid renalis ini berujung dengan satu ujung yang berbentuk puting, maka disebut papilla renalis. Kemudian di sini ada kolumna-kolumna, yakni kumpulan-kumpulan dari saluran. Nah, di dalam kolumna ini nanti ada saluran disebut ductus papillaris. Ujung dari papilla renalis ini ditangkap, jadi seakan-akan ditangkap begini ya. Nah, ini ujungnya, atau ya ini ujungnya terus ditangkap ini. Ini yang nangkap ini namanya calyx minor. Jadi ini calyx minor. Nah, calyx minor nanti ketemu dengan calyx minor yang lain membentuk calyx mayor. Nah, calyx mayor. Kemudian calyx mayor berkumpul jadi satu menjadi pelvis renalis. Jadi inilah pelvis. Di mana ini terletak di dalam sinusnya yang kalau dari luar tadi ada hilum tadi. Nah, dari piramis ini dari pelvis renalis ini turun ke ureter, ini bersambung dengan ureter. Nah, inilah secara anatomi harus dipahami, ya. Jadi seperti itu anatomi ginjal. Berikutnya kalau diperkecil atau secara mikroskopis, ya, misalnya ini kita memotong sebagian kecil dari ginjal, kemudian diperbesar, maka akan ketemu susunan seperti ini. Ini adalah susunan yang disebut dengan glomerulus. Kemudian ini adalah ductus, ya, ductus. Ductus dimulai dari ini kapsula Bowman, kemudian ini ductus yang berkelok-kelok, kemudian ini lengkung yang melengkung, ya, kemudian kembali, jadi pas lengkung ini ya, ductusnya lurus, kemudian kembali berkelok-kelok, kemudian ductusnya ditampung oleh ductus yang lebih besar yang menampung banyak ductus-ductus yang lain. Inilah yang kemudian disebut tubulus collectivus, ya, karena mengkolek dari banyak tubulus yang lain. Ini secara lebih detail lagi, berwarna biar lebih jelas. Jadi kapsula Bowman dan glomerulus itu terletak di bagian korteks. Ya. Kemudian dilanjutkan tadi tubulus convolutus atau berkelok-kelok, kemudian tubulus rectus, ya, yang lurus, kemudian ini ansa Henle atau lengkungnya tadi, kemudian tubulus rectus, ya, distalis, tadi proximalis pada awal, kemudian tubulus convolutus distalis karena ini berkelok-kelok lagi bagian distal, kemudian baru tubulus collectivus, ya. Kemudian masuk ke ini papilla renalis, ya. Jadi ini gambaran dari pelvis renalis tadi. Di sini bagian kortek, ya. Jadi nefron, ya, unit terkecil fungsionalnya ginjal yang memfiltrasi darah, terletak di bagian kortek. Tubulus-tubulusnya di bagian medula. Ini ya, korteks, medula. Ini perbesaran yang lebih besar lagi dari nefron, ya. Di nefron itu yang ini, ya, tubulus convolutus proximalis.
kemudian tubulus rectus, ansa Henle, tubulus rectus distalis, tubulus convolutus distalis, kemudian ductus collectivus. Ya. Kalau dibesarkan ya seperti ini. Jadi ini adalah vasa afferent, adalah arteriol. Ya. Kemudian darah dilewatkan di glomerulus dan terjadilah tadi fungsi-fungsi ginjal yang paling utama, yakni filtrasi. Kemudian hasil dari filtrasinya ini ditampung di kapsula Bowman tadi, kemudian mengalir di sini sepanjang tubulus yang ada bermacam-macam tadi. Ya, kemudian setelah selesai hasilnya ke sana nanti urin, kemudian yang kembali di arteriol efferent itu sudah bersih dari metabolit. Ini kalau dibuat skematis, ginjal itu ini ya arterinya, ini arteri yang besar, arteri renalis, kemudian nanti masuk bercabang namanya arteri segmentalis, kemudian interlobaris, kemudian arteri arcuata, arcus artinya lenggong, ini ya melengkung, ini arcuata. Kemudian di sini bercabang interlobularis. Nah, baru kemudian bercabang kecil yang tadi yang menjadi arteriol efferent tadi yang masuk ke glomerulus. Dari sana terus terjadi filtrasi di glomerulus. Setelah selesai filtrasi menjadi arteriol efferent. Nah, baru kemudian berubah menjadi kapiler. Setelah kapiler berubah menjadi venula. Nah, terus venulanya peritubuler, kemudian interlobularis, arcuata, ini vena arcuata yang biru, kemudian interlobaris yang biru di sini, ini, kemudian vena renalis, ya, darah kembali ke sirkulasi mayor ke jantung. Itulah skematis aliran darah di ginjal. Ya, jadi kita ulang ya, ini dari arteri renalis, kemudian segmentalis, kemudian interlobaris, kemudian arcuata, ya, terus interlobularis, ya. Nah, kemudian masuk ke glomerulus, kapiler, dan kembali, tidak maksudnya darah akan kembali itu melalui vena interlobularis, kemudian vena arcuata, vena interlobaris, kemudian vena segmentalis, dan arteri vena renalis, kembali ke vena cava. Ginjal itu tidak terlalu besar, hanya 0,5% dari berat badan tubuh kita, dan cardiac output itu kira-kira 20-25% itu ya melalui arteri renalis ketika istirahat. Kemudian aliran darah per 1 menit itu 1.200 cc ya, tiap 1 menit. Karena jantung berdenyut antara ya mungkin rata-rata 70 atau 80. Nah, kalau dikalikan stroke volume dalam 1 menit kira-kira 1.200 cc. Selanjutnya, fungsi ginjal itu meregulasi komposisi ion darah. Ya, ion utama itu adalah hidrogen, kemudian kalium, natrium, klorida. Ya. Sehingga dengan pengaturan tersebut
ginjal juga berfungsi memelihara pH darah. Ya, ion-ion yang lain yang kecil seperti kalsium, magnesium itu ada juga, tetapi yang langsung berpengaruh kepada asam dan basa ya. Ini pH itu hidrogen, HCO3, ya, kemudian kalium, natrium dan klorida. Juga ginjal berfungsi meregulasi volume darah karena ginjal punya fungsi untuk mengurangi volume darah dengan cara diuresis, jadi banyak kencing, dan sebaliknya mempertahankan fungsi volume darah dengan cara meretensi urin supaya nggak banyak keluar. Jadi kencingnya menjadi sedikit. Dari sana juga berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi salah satu unsur tekanan darah adalah volume darah. Meskipun ada unsur yang lain yakni unsur RAA ya. Jadi renin, angiotensin. Ya, itu hormonal. Kemudian pemeliharaan osmolaritas darah yang selalu dipelihara dalam kadar 300 miliosmol per liter. Kemudian memproduksi hormon, kalsitriol dan eritropoietin. Kemudian regulasi tingkat kadar dari glukosa darah. Dan juga ekskresi sampah benda asing. Ya, ini maksudnya adalah yang berasal dari makanan, kemudian diserap, dan masuk sirkulasi, terus dibuang lewat ginjal. Misalnya zat-zat pewarna makanan itu bisa mewarnai urin, atau zat perasa yang baunya khas itu juga bisa dibuang lewat urin. Berikutnya tentang produksi urin. Nah, tadi sudah disinggung sekilas. Dimulai dari filtrasi glomerulus, ini hanya gambaran saja, skema biar mudah dipahami. Jadi kayak diayak ya, disaring gitu seakan-akan. Nah, begitu disaring dari darah terus turun ke kapsula Bowman, terus mengalir. Nah, selama mengalir ini, ya, ada komponen tertentu yang diserap kembali oleh darah, tapi sebaliknya ada yang diberikan, artinya dimasukkan lagi, ya, dimasukkan ke dalam aliran, dan hasil akhirnya adalah urin, ya, seperti itu. Nah, urin pun bisa diatur, encer pekatnya bisa diatur selama perjalanan ini, proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi oleh glomerulus itu ada 150 liter itu pada perempuan, pada laki-laki lebih besar ya, dengan fraksi 16-20, dan 99% dari filtrat itu nantinya direabsorpsi. Jadi memang yang tersekresi itu akhirnya ya sedikit sekali ya, jadi hanya 1-2 liter, sedikit. Nanti ada besaran yang namanya net filtration pressure. Ya, jadi kalau diukur tekanan dalam glomerulus itu kira-kira 55 mm Hg. Kita tahu tekanan darah kita itu kan ya 120 misalnya. Ya. Nah, diastoliknya misalnya 80 gitu. Nah, di glomerulus itu rendah.
Di kapsula itu lebih rendah lagi. Ya, terus nanti ada tekanan hidrostatik, ada tekanan kolit osmotik, itu semuanya harus dalam keadaan yang balance. Maka ada besaran yang bisa diukur yang disebut dengan GFR. Jadi laju filtrasi glomerulus itu bisa diukur. Ya. Dan itu juga ada regulasinya. Jadi renal itu punya kemampuan untuk membuat regulasi GFR. Mekanismenya bisa dengan myogenik atau bisa dengan umpan balik tubulo glomerular. Ya, jadi kapan harus cepat memfiltrasi, kapan harus lambat. Juga berdasarkan tonus dari saraf. Misalnya orang yang sedang siaga, simpatis, itu biasanya urinnya sedikit. Nah, karena darah harus banyak sehingga filtrat tadi diserap hampir seluruhnya. Juga regulasi hormonal. Ya, angiotensin 2 itu berperan di sana. Tapi juga ada atrial natriuretic peptide. Ya, itu juga salah satu yang berpengaruh. Jadi kalau natrium itu diserap kembali, maka air juga ikut. Nah, maka urin menjadi sedikit. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi yang berpengaruh kalau myogenik itu artinya dari kemampuan mulai dari jantung bekerja, jadi otot jantung, biasanya tensinya bisa naik, ya. Kemudian kalau tensinya naik, maka otomatis renal blood flow-nya itu juga naik, ya. Terus GFR-nya naik dengan segala akibatnya. Nah. Terus umpan balik tubulo glomerular juga sama prinsipnya, dengan naiknya tekanan darah, kemudian GFR naik, cairan yang lewat tubulus itu nanti sampai di Alzheimer itu turun. Ya. Dan pada waktunya konstriksi, renal blood flow-nya turun, GFR-nya turun, terus normal. Jadi seperti itu. Ini gambar perbesaran glomerulus yang tadi sudah diterangkan. Jadi ini fasa aferen, darah masuk ke glomerulus, difiltrasi, kemudian setelah filtrasi darah kembali lewat arteriol eferen dan selanjutnya lewat vena. Kalau terjadi tonus simpatis yang meningkat, ya, misalnya saat istirahat, itu ya biasa GFR tetap. Nah, kemudian ada stimulasi, GFR bisa turun sedikit. Ya, kalau stimulasinya itu kuat, misalnya sedang siaga atau takut atau lari atau berkelahi, ya itu urinnya betul-betul bisa sangat sedikit karena darah harus volumenya cukup untuk fight. Nah, jadi tonus simpatis fungsinya seperti itu. Kemudian berikutnya ini kita singgung tentang bagaimana urin itu setelah diproduksi oleh ginjal secara pasif atau hidrostatik, gravitasi, atau juga peristaltik mengalir lewat ureter menuju ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini nanti pada waktunya dilakukan yang namanya proses mixi atau pengeluaran.
Ya, ini kandung kemih, otot-ototnya disebut musculus detrusor. Kalau ini meregang, terus meregang, maka impuls parasimpatis akan bekerja dan akan membentuk sensasi penuh dan kepengen kencing. Ya, tapi kalau simpatis itu terstimulasi, ya, maka yang terjadi sebaliknya. Jadi orang tidak mau kencing. Ya, bahkan di sini ikut ya bersiaga, ya, di reaksi siaga. Kemudian ada inervasi somatik, di mana ini yang berfungsi secara sadar ada di musculus sphincter, ini letaknya di sini. Nah, maksudnya apa? Seseorang bisa dengan sadar menahan kencing dengan cara mengkontraksikan sphincternya ini. Kontraksi sehingga nggak keluar. Tapi pada waktunya sadar harus keluar, maka dia relaksasi, kemudian urin keluar. Ya, jadi mixturation atau refleks kencing itu diinisiasi ketika kandung kencing itu sudah penuh terisi kurang lebih 300 atau 400 cc. Maka ini meregang, dan peregangan dari musculus detrusor inilah yang kemudian dialirkan melalui nervus pudendus. Terus dipersepsi oleh otak kita bahwa kandung kencing penuh, terus kepengen mengeluarkan urin. Ya, itu sedikit tentang bagaimana kalau urin sudah terbentuk. Kembali kepada prinsip-prinsip reabsorpsi dan sekresi tubulus. Ini penting sekali dipahami. Tadi sudah disinggung di depan bahwa setelah darah disaring, komponen cairan itu keluar. Jadi yang tersaring oleh kapsula Bowman itu hasil penyaringan oleh glomerulus. Glomerulus itu menahan korpuskuler. Korpuskuler adalah sel-sel darah termasuk trombosit. Sementara komponen serumnya itu turun, ya, ditampung oleh kapsula Bowman. Nah, tapi setelah turun dan ditampung ini nanti 99 diserap kembali. Nah, jadi yang terbuang hanya 1%. Ya. Tubulus proximalis itu akan sangat berperan besar dalam reabsorpsi, terutama ion-ion natrium, kalium, kalsium, klorida, kemudian ini bikarbonat dan bifosfat. Juga protein dan peptida ini diserap. Terus tubulus distalis juga. Nah, pada waktunya ion hidrogen, kalium, kemudian amonia, kreatinin, obat-obatan, ini akan disekresikan, keluarkan. Juga substansi sampah. Ya. Jadi seperti itu terjadi selama proses dalam ginjal. Maka ginjal betul-betul organ pembersih darah kita. Jadi 90% air direabsorpsi bersama natrium dan klorida, juga glukosa, ya. Itu reabsorpsi air itu benar-benar wajib karena dia yang mempertahankan volume darah. Dan 10% air, ya, itu direabsorpsi di ductus atau tubulus collectivus oleh hormon ADH. Ya, ini reabsorpsi air yang fakultatif. Jadi sudah 90%-nya diserap sebelumnya, tinggal 10%-nya yang di akhir, ya, sebelum menetes di papila renalis, ya, betul-betul menjadi urin yang terakhir. Ini kalau dibikin
bikin tabel ya, komponen-komponennya atau substansinya saat terfiltrasi oleh glomerulus, kemudian direabsorpsi, kemudian yang ada di dalam urin. Bayangkan 180 liter terus direabsorpsi hampir seluruhnya, dan tinggal 1 sampai 2 liter saja yang menjadi urin. Ya, dan seterusnya. Ya, ada yang tadinya difiltrasi, selanjutnya direabsorpsi total sehingga 0 hasilnya ya di dalam urin. Makanya kalau sampai tidak 0 berarti ada masalah. Ini contoh yang di cetak merah protein. Kalau sampai protein ini tidak 0 berarti ada kebocoran saringan. Glukosa, kalau glukosa ini sampai tidak 0, boleh jadi ini orang yang diabetes, kadar gulanya sangat tinggi. Kreatinin, ya kalau sampai tidak 0, ya inilah tanda-tanda gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu kreatininnya naik. Demikian juga urea, urea itu tinggi. Urea boleh ada tapi tidak terlalu tinggi. Ini gambaran dari pembuluh darah, kemudian lumen dari tubulus atau dinding tubulus. Ini lumennya, ini dindingnya, ini pembuluh darahnya. Jadi reabsorpsi ion terutama Na dan air ya, ini terbesar. Kemudian ada glukosa, asam amino, asam laktat, bifosfat ya. Ya. Dan seterusnya. Ada yang ion-ion lain yang tadi saya sebut, tapi jumlahnya itu kecil sekali. Kalau tadi ini di tubulus proximalis, ini yang sudah 65% dikerjakan, bahkan ion tertentu sampai 90%. Lanjut ke berikutnya di ansa Henle atau di lengkungan. Di lengkungan ini tinggal sedikit, tinggal 15%-an. Ya, bisa diulang lagi. Ini adalah glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, tubulus ansa Henle, tubulus distal, kemudian tubulus collectivus. Nah, terakhirnya menjadi air. Di tubulus distalis kalau masih ada Na, masih ada klorida, ya, itu diserap. Kemudian kalau ada kalsium ini dibantu oleh paratiroid hormon juga diserap. Terus sisa air masih diserap. Ya. Jadi benar-benar di akhir tubulus distalis ini 90-95% ion dan air sudah selesai terserap. Nah, tinggal yang di ductus atau tubulus collectivus ini. Ketika ada hormon yang namanya ADH, antidiuretik hormon, jadi ini benar-benar hampir nggak keluar nanti air kencingnya, karena sudah tinggal 10% pun diserap kembali. Ya. Jadi ada regulasi yang dilakukan oleh sistem hormon yang namanya sistem RAA, ya diingat-ingat, RAA, singkatan dari renin angiotensin aldosteron. Nah, diawali dari stimulasi berupa turunnya volume darah yang ini dipersepsi oleh aparatus juxtaglomerularis. Jadi di dekat glomerulus itu ada sel-sel yang sensitif terhadap volume darah. Kalau berkurang, dia memberi sinyal, kemudian mengeluarkan renin, hormon renin. Nah, begitu renin itu keluar, angiotensinogen berubah jadi angiotensin 1, dan kemudian ada enzim convertingnya berubah jadi angiotensin 2, inilah yang aktif. Angiotensin 2 masuk ke darah,
Kemudian dia pergi ke arteriol menyebabkan vasokonstriksi sehingga GFR menurun. Dia pergi ke tubulus terus meningkatkan resorpsi natrium dan klorida juga air di resorpsi. Nah, jadi hasil akhirnya adalah resorpsi air dan juga ion yang meningkat. Hormon antidiuretik atau vasopresin ini juga mengakibatkan resorpsi bertambah, terutama di daerah ductus colectivus ya, ductus colectivus atau sejak ductus convolutus distalis. ANP ya ini ketika volume darah itu naik, ANP dari jantung itu aktif, dia inhibisi reabsorpsi. Kemudian air tubulus proksimal dan itu kembali disekresikan. Nah, jadi selalu kalau volume darah naik apa yang terjadi, kalau turun apa yang terjadi, itu selalu silih berganti sehingga darah kita ini dipertahankan dalam volume tertentu. Ya, seperti itu. Jadi urin yang normal itu volumenya 1-2 liter per hari. Nah, warnanya kuning atau kuning sawo, kuning gading ya. Karena di sana ada pigmen yang disebut dengan urokrom dan urobilin. Ini berasal dari pemecahan hemoglobin dan pigmen empedu. Nah, urin yang pekat itu akan berwarna gelap, misalnya karena makanan ya, makan buah tertentu atau makanan yang mengandung zat pewarna. Juga obat itu bisa mempengaruhi. Ketika ada proses infeksi, proses batu itu bisa sampai urinnya itu mengandung darah. Bahkan ada yang namanya gross hematuria. Jadi urinnya itu betul-betul seperti darah merah gitu. Itu namanya gross hematuria. Kemudian turbiditas itu transparan atau berkabut kalau urinnya agak lama. Kemudian bau itu aromatik khas ya, bau amonia. Kemudian ada bau-bau yang lain tergantung makanan dan juga penyakit tertentu misalnya diabetes itu bisa berbau keton ya, benda keton ya. Agak manis-manis begitu. pH-nya itu rata-rata 6. Kalau nanti dietnya tinggi protein bisa makin asam, kalau tinggi sayuran bisa jadi basah. Pada jenisnya ya kurang lebih 1,001 sampai 1,0035. Ya, tergantung konsentrasi zat yang terlarut, maka berat jenis bisa meningkat. Nah, diuresis atau memperbanyak kencing itu dilakukan dengan cara memperlambat resorpsi air. Biasanya sakit hipertensi, ya, itu ada obat, misalnya furosemid, fluorotiazid, ya itu berfungsi untuk itu. Diuretik alami terjadi pada orang yang minum kopi, minum teh, soda, ya, alkohol ini bisa bikin orang banyak kencing. Kemudian berikutnya fungsi ginjal bisa dites melalui urinalisis, jadi menganalisis urin. Ya, urin yang tidak normal bisa menggambarkan ginjal yang tidak normal. Atau bisa lewat tes darah. Misalnya kadar blood urea nitrogen. Ada orang yang pemecahan asam aminonya tinggi, dia terjadi bun yang meningkat. Atau pada orang yang GFR turun, jadi ginjalnya rusak, bunnya itu tertumpuk, nggak bisa dikeluarkan. Demikian juga
pada kreatinin. Kemudian bisa dites namanya clearance ya. Jadi diberikan zat tertentu, kemudian diukur pengeluarannya zat tersebut setiap menitnya. Nah, ini bisa mengetahui namanya kemampuan clearance ginjal. Jadi kemampuan ginjal untuk membersihkan suatu zat dalam satuan menit, misalnya begitu. Berikutnya tentang transportasi, penyimpanan, dan eliminasi urin. Tadi di depan sudah kita singgung sedikit tentang bagaimana refleks kencing ya, refleks kencing. Jadi setelah menjadi urin, maka ureter ya itu yang mengalirkan urin turun sampai ke vesika urinaria. Ini bisa secara pasif, bisa secara aktif dengan peristaltiknya ureter. Kemudian di vesika itu ada musculus detrusor yang tadi sudah diterangkan. Nah, di sini ada kelainan-kelainan, misalnya terjadi reflux. Reflux itu aliran balik. Jadi vesiko-ureteral, jadi dari vesika naik lagi itu bisa. Ureterorenal, jadi dari ureter masuk ke renal kembali juga bisa. Nah, refleks mixi tadi sudah, kemudian pengeluarannya lewat uretra dengan bantuan saraf somatik, yakni konstriksi dan relaksasi dari muskulus sfinkternya tadi untuk buka tutup klep. Kalau ada gangguan ini bisa disebut sebagai inkontinensia, jadi orang tidak bisa menahan kencing, itu namanya inkontinensia urin. Ya. Jadi kalau vesika kosong itu betul-betul tekanannya 0. Tapi kalau sudah terisi itu tekanannya naik, ya sampai dengan maksimal. Yakni kalau urin sudah berkumpul sebanyak 300 sampai 400 cc, itu sudah mulai meregangkan kandung kemih dan mulai terjadi sensasi kepengen membuang. Ya, jadi terjadi kontraksi mixturisio. Jadi meregang, terus ada refleks, sarafnya menghantarkan, kemudian otot-otot vesika itu sebetulnya secara periodik dia itu berkontraksi, ya, berkontraksi sampai bahkan kemudian orang tidak bisa menahan, ya, tidak bisa nahan. Ya. Terus berikutnya pusat-pusat fasilitasi inhibisi itu ada di batang otak, terutama di pons. Tapi ada pusat yang ada di korteks cerebri, ya. Jadi bisa menahan itu bisa, tapi kalau terlalu banyak juga nggak bisa, maka bisa keluar dengan sendiri. Ya, jadi ditahan bisa secara sadar, ya, dengan kontraksi muskulus sphincter uretra tadi bisa juga. Kemudian abdomen juga digunakan untuk strain, untuk mengejan, itu juga bisa mengeluarkan air kencing. Bahkan orang tua yang inkontinensia tadi, dia batuk itu bisa keluar air kencing. Nah, jadi orang yang sarafnya rusak juga dia bisa mengalami nggak bisa mengontrol kencingnya, sehingga bisa terjadi ya orang bilang ngompol gitu ya. Kemudian pada spinal shock itu kerusakan sumsum tulang belakang, itu juga bisa sementara dia nggak bisa nahan kencing, tapi lama-lama sudah bisa. Ya, itu juga refleks gangguan
dari batang otak. Nah, urin bisa encer, bisa pekat. Ya, ini memang fungsinya ginjal untuk seperti itu tadi sudah diterangkan. Dan ini berhubungan dengan total volume cairan tubuh. Kalau kelebihan, ginjal akan berusaha membuang. Kalau kurang, ginjal akan mempertahankan. Itulah yang namanya homeostasis. Ginjal berfungsi di situ. Sementara urinnya diperbanyak atau dipersedikit. Kepekatan urin juga dikontrol oleh antidiuretik hormon. Gimana cara bentuknya urin encer? Ya, kalau dia itu banyak cairan interstisial yang meningkat, ya, kemudian cairan di osmolaridase tubular itu juga meningkat, maka yang akan difiltrasi tadi juga banyak, terus tidak dilakukan resorpsi yang banyak, ya, terus tubulus convolutus juga tidak melakukan resorpsi, ya, terus kadar ADH-nya menurun, jadi tidak resorpsi lagi, ya, akhirnya urinnya nanti bisa banyak. Nah, sebaliknya urin menjadi pekat, nah asupannya sedikit, kehilangan air banyak, ya antidiuretiknya keluar, maka cairan filtratnya tadi akan diserap banyak sekali, ya, juga ion-ionnya diserap banyak sekali, maka resorpsinya itu betul-betul maksimal dan akhirnya urinnya menjadi sangat pekat. Ini gambar tadi sudah diterangkan. Ya, jadi proses produksi urin pekat, ya ini seperti yang tadi sudah diterangkan. Ya, saya kira lanjut saja. Ini gambarnya juga sudah. Countercurrent mekanisme ini sudah. Ya, ini yang terjadi di vasa rekta. Ya, semuanya sudah kita terangkan. Baik, saya kira demikian untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Jadi fungsi perkencingan seperti itu sejak anatomi, fisiologi sampai regulasi homeostasis tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.